Laisa liwaq'atiha kadhiba. Tidak ada satupun yang dapat mendustakan terjadinya hari kiamat. Jadi hari kiamat itu pasti terjadi. Hari kiamat itu pasti terjadi dan tidak ada satupun yang bisa mendustakan. Monggo, kalau sebagian kita saat ini menganggap kiamat itu kapan, nggak jelas, sah. Tapi Allah juga punya jawaban atas pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah, ketika kiamat itu sudah terjadi, apa yang akan dilakukan oleh Allah? Khafidatur rafiyah. Allah akan menjadikan sebagian hambanya itu mengangkat derajatnya, dan sebagian yang lain akan dihinakan sehina-hina ini. Artinya apa? Inilah hari pembalasan nanti. Apa yang kita lakukan di dunia, kalau kita bertakwa, maka derajat kita akan diangkat oleh Allah. Sebaliknya, kalau kita banyak berbuat dosa, kita banyak melakukan kemaksiatan di dunia, maka kelak di akhirat kita akan dihinakan oleh Allah sehina-hina. Na'udzubillah min dzalik. Idza rujjatil ardu rajja. Ketika bumi betul-betul digonjang-ganjingkan oleh Allah. Ibu-ibu, tsunami itu terjadi karena apa? Karena pergesekan lempengan yang ada di dalam bumi. Jadi bumi ini punya lempengan. Lempengan itu ketika terjadi gesekan maka akan menimbulkan yang namanya tsunami. Sekarang bayangkan kalau bumi itu seperti bola, terus dikocok-kocok, digoyang-goyang seperti ini, kira-kira dalamnya seperti apa? Maka dalamnya pasti akan saling berbenturan. Nah, bumi ketika dalamnya semakin berbenturan, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah tsunami. Nah, ini ibu-ibu kayaknya senior semua, mungkin kecuali 1-2. Kita tahun 2004 pernah terjadi gonjang-ganjingnya bumi, atau yang dikenal dengan tsunami Aceh. Itu hanya 9, skala Richter. Itu saja sudah bikin dunia goyang. Apalagi jika seisi bumi ini betul-betul digoncang oleh Allah. Wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an mumbassa. Dan ketika gunung-gunung dihancurkan sehancur-hancurnya, maka gunung itu akan berterbangan selayaknya debu. Ibu-ibu pernah melihat gunung meletus? Pernah di TV? Tahun 2011 atau 2010 Gunung Merapi di Jogja itu meletus. Tahun segitu saya tinggal di Semarang. Semarangnya yang pinggir-pinggir Demak, itu jauh dari Jogja. Itu abu vulkaniknya sampai Semarang. Nah, ketika saya nganter apa ini namanya? Donasi, hasil dari donasi yang dikumpulkan di Semarang, saya kirim ke Jogja. Itu ketika saya sampai Jogja, abu vulkanik itu turun, memang persis kayak debu. Jadi abu vulkanik itu turun pelan-pelan, sedikit-sedikit, lama-lama ngubur mobil kita. Pelan-pelan, sedikit-sedikit, dan sangat halus sekali. Lama-lama mobil kita penuh dengan debu. Ini baru Gunung Merapi. Dan lagi-lagi Indonesia pernah gunungnya meletus bikin geger dunia. Bahkan Eropa saja ekonominya kocar kacir. Gunung mana itu, Bu? Gunung mana, Bu?
Gunung Krakatau. Saya yakin itu buyut-buyutnya Bu Sinta itu ngalami. Karena dekat ya, dari Bu Sinta itu dekat Gunung Krakatau. Gunung Krakatau ketika meletus itu seluruh Indonesia gelap. Jadi betul-betul gelap, bukan hanya gara-gara PLN kehabisan batu bara. Ini benar-benar Indonesia gelap itu pernah terjadi ketika Gunung Krakatau meletus pada tahun 1883. Betul-betul meletus gelap Indonesia berbulan-bulan, bukan hanya seminggu 2 minggu. Dan ini hanya satu gunung. Bayangkan Bu, Indonesia itu gunung Merapinya banyak sekali. Dari Krakatau geser sedikit ke Bogor sama Sukabumi ada Gunung Salak. Kebetulan kita di bawahnya. Itu kalau meletus laharnya dari Gunung Pincung lewat Cibatok, ya kita udah habis duluan. Ya kan Bu? Orang-orang Cianjur, orang-orang Bandung ngumpulin dana mau bantu kita. Ternyata Gunung Gede Pangrango meletus juga. Ya kan? Batal mereka. Sorry orang Bogor, kita gak jadi bantu ini. Dananya kita save untuk kita sendiri. Orang Bandung mau jalan, Gunung Tangkuban perahunya meletus. Yang dekat-dekat orang Garut, Tasikmalaya, Ciamis mau bantu, Gunung Galunggung meletus, Gunung Cikuray meletus, Gunung Papandayan meletus, Gunung Guntur meletus. Gak jadi nolongin lagi. Geser sedikit ke Jawa Tengah, orang-orang Banyumas, orang-orang Purbalingga, orang-orang Banjarnegara, orang-orang Tegal, orang-orang Brebes mau bantu, tapi Gunung Slamet juga meletus. Geser sedikit di Temanggung, Magelang, Wonosobo, ada Gunung Sumbing, ada Gunung Sindoro meletus juga. Orang Semarang, orang Jogja mau bantu. Semarang, Gunung Ungarannya meletus. Orang Jogja, Gunung Merapi meletus. Yang selamat Jepara, Kudus, Demak masih santai-santai dia. Begitu mau bantu, Gunung Muria meletus. Ke Jawa Timur sedikit, orang Ngawi, orang Klaten, orang Boyolali, orang Magetan lagi santai-santai, Gunung Lawu meletus. Sampai Malang, sampai Bali, sampai NTB, semuanya ada gunung. Ini adalah ranjau alam yang Allah siapkan. Sewaktu-waktu kalau Allah perintahkan meletus, kita mau kemana? Siapa yang bisa nolongin kita? Itulah wabussatil jibalu bas. Bayangkan kalau itu meletus, fakanat haba'an membasta. Udah, itu gunung beterbangan selayaknya di ayat yang lain dikatakan watakunul jibalu kal ihnil manfush. Ada surat Al-Qari'ah. Gunung-gunung itu meletus beterbangan selayaknya bulu-bulu hewan atau bulu-bulu. Nah, inilah kejadian-kejadian yang pasti akan terjadi ketika mendekati hari kiamat. Maka kata Allah apa? Ketika sudah terjadi hari kiamat, wa kuntum azwajan salasa. Maka umat manusia akan dibagi menjadi 3 golongan. Ya, ini ketemu ya Bu ya.
Ada 3 golongan. Ketika nanti terjadi hari kiamat, maka manusia akan digolongkan, dibagi menjadi 3. Yang pertama siapa? Fa ashabul maimanah ma ashabul maimanah. Yang pertama adalah golongan kanan. Betapa mulianya orang-orang yang berada di golongan kanan. Siapa ini? Maksudnya adalah orang-orang yang nanti ketika hisab di yaumil qiyamah dia menerima catatan amalnya dengan menggunakan tangan kanan. Artinya adalah mereka adalah orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'am. Yang kedua adalah golongan kiri. Betapa sengsaranya mereka yang termasuk golongan kiri. Betapa hinanya mereka, betapa hinanya nanti mereka di akhir hayat. Betapa mereka nanti akan sengsara ketika ada di akhir. Yang ketiga ibu-ibu, wasabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Yang ketiga adalah para orang-orang yang beriman lebih dulu kepada Allah. Wasabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Mereka adalah orang-orang atau beliau adalah orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Sulatul fi jannatin na'im. Beliau akan dibalas oleh Allah dengan kenikmatan surga. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Ada golongan kanan, ada golongan kiri. Kemudian ada golongan as-sabiqun, yaitu orang-orang yang lebih dulu masuk atau beriman kepada Allah. Di dalam tafsir Al-Quran ini dijelaskan adalah sebagian itu sulatum minal awwalin, sebagian golongan-golongan orang yang awal, yaitu pengikut nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Wa qalilum minal akhirin, dan sedikit daripada pengikut Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu paling belakang. Jadi umatnya Nabi Muhammad yang as-sabiqun al-awwalun itu sedikit dibandingkan daripada nabi-nabi yang lain. Maka di redaksi Al-Quran ini disebut wa qalilum minal akhir. Bukan berarti umatnya Nabi Muhammad paling sedikit, bukan. Tetapi as-sabiqun al-awwalunnya Nabi Muhammad itu lebih sedikit dibanding nabi-nabi sebelumnya. Nah, dua orang ini kata Rasulullah di dalam hadisnya sahabat Mu'adz bin Jabal, "Qala hadhil ayat tsumma qabada bi yadihi qabdataini faqala hadhihi fil jannah fala ubali wa hadhihi fin nari wala ubali." Kata Rasulullah ketika sampai ayat ini turun, Rasulullah mengatakan sambil menggenggam tangannya, ini ada dua. Yang sebelah kanan ini masuk surga, jadi nggak perlu saya perhatikan. Yang sebelah kiri juga masuk neraka, juga tidak perlu saya perhatikan. Artinya ini dua-duanya sudah jelas. Yang satu masuk surga, yang satu masuk neraka. Dan kita ada di antara dua ini. Silahkan pilih mau di mana. Kenapa kita tidak masuk golongan ketiga as-sabiqun? Karena ya nggak mungkin. Kita umatnya Nabi Muhammad, ya kita nggak hidup di zamannya Nabi Muhammad. Kita juga bukan umatnya nabi-nabi terdahulu. Maka pilihannya dua, Bu. Mau golongan kanan atau golongan kiri. Mau pilih? Mau pilih? Kalau pilih pasti gampang. Pilih kanan, Pak, enak. Ya iya. Masalahnya layak tidak di kanan.
milih kiri Pak, ternyata nggak layak dipilih. Fi jannatin na'im, kelak kita akan dibalas, beliau-beliaunya bukan kita, karena ini masuknya adalah as-sabiqun al-awwalun. Fi jannatin na'im, beliau akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan di dalam surga. Nikmat surga itu apa? Kata Rasulullah dalam sebuah hadis, fil jannati mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatrun ala qalbi bashar. Nikmat di dalam surga itu Bu, tidaklah mata kita di dunia pernah melihat, telinga kita di dunia tidak pernah mendengarkan kenikmatan seperti itu, juga prasangka atau kira-kira terbesit di hati kita saja tidak pernah. Artinya apa? Kenikmatan surga itu betul-betul blank, kita tidak akan pernah tahu. Tapi Pak, di beberapa ayat dijelaskan fi jannatin na'im fiha anharun min ma'in ghairi asin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Di dalam Al-Qur'an ayat-ayat dijelaskan gambaran surga itu, di dalam surga mengalir sungai. Di dalamnya terdapat banyak buah-buahan, bidadari dan lain sebagainya. Tapi itu semua hanya akan menjadi gambaran, bukan fakta yang akan terjadi di surga. Artinya apa? Kenikmatannya jauh melebihi apa yang kita bayangkan. Apapun yang kita bayangkan pada hari ini akan jauh lebih luar biasa nanti ketika di akhirat. Ini contohnya. Ala sururin maudunah. Beliau-beliau tadi golongan as-sabiqun itu sudah mendapatkan tempat duduk, bangku-bangku, tempat bersender yang terbuat dari emas dan permata. Muttaqina 'alaiha mutaqabilin. Saya membayangkan beliau-beliau di sana itu begini. Senderan begini ya kan. Di bawahnya ini emas permata ya. 57 kilo emas didudukin ya toh. Permata berserakan seperti ini. Nah ini yang menarik. Muttaqina 'alaiha mutaqabilin. Beliau duduk saling berhadapan pada hadapan. Ya mudah-mudahan nanti kita di surga ya begini juga. Muttaqina 'alaiha mutaqabilin. Beliau duduk di atas tempat duduk dari emas, permata, berlian dan lain sebagainya. Itu saling berhadapan. Yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun bi abwabi wa bariqa wa ka'sin min ma'in. Nah ini menariknya. Selain hanya duduk-duduk tadi, enak ini kayak siapa Bu? Ibunya Bu Barja. Ya kan Bu, tinggal duduk-duduk begini Bu, diladenin anak-anak muda gitu. Biasa. Ya biasa. Duduk santai begini terus anak-anak muda datang. Bu Asna pengen minum apa Bu? Dibawain gelas dari emas ya. Terus dibawain sloki, ngerti ya Bu? Gelas yang bentuknya kayak piala itu Bu. Anaknya muda-muda, ganteng-ganteng Bu. Dan abadi kemudaannya itu abadi. Biaqwa biwabari kawakasim limain. Apa yang beliau bawa, anak-anak muda ini bawa gelas-gelas berisi air minum yang mana dari sumbernya tidak pernah habis. Dan sebagian riwayat di dalam tafsir Al-Quran dijelaskan minuman yang dibawa adalah semacam arak yang di dunia diharamkan tetapi nanti di sana dihalal. La yusaddauna anha wa la yumsifun. Meskipun minum banyak tetap tidak pusing, tidak puyeng dan tidak mabuk. Enak sekali. Wa faqihatin mimma yatakhayyarun. Buah-buahannya udah dipilih Bu Asna. Bu Asna pengen anggur atau pengen melon? Dipilih.
Ya. Pengennya sama durian. Tenang Bu, nggak ada yang bekas codot, nggak ada. Buah-buahannya sudah dipilih yang bagus-bagus, disuguhkan. Walahmi toirin mimma yashtahun. Daging burung-burung juga disediakan. Pokoknya ada semua. Nah ini yang menarik. Wahurun ain. Wahurun ain disediakan bidadari yang cantik-cantik, yang matanya senantiasa membawa keteduhan. Kafalil lu'lu'il maknun, sebagaimana permata, sebagaimana perhiasan yang senantiasa disimpan. Nah biasanya sampai sini-sini ibu-ibu marah-marah. Biasanya kalau sampai begini ibu-ibu marah. Kok enak banget disediain bidadari. Kenapa marah Bu? Budiah langsung keinget ya. Budiah langsung keinget suaminya nanti di sana disuguhin bidadari. Kenapa lagi-lagi? Karena kita masih pakai logika dunia. Padahal di akhirat sudah tidak ada logika dunia. Bisa jadi malah seneng ngelihat suaminya disuguhin oleh bidadari. Betapa susahnya suamiku dulu, sekarang sudah diganti oleh Allah. Betapa dulu suamiku jam 3 subuh merangkak-rangkak ke masjid, sekarang diganti Allah, ya dituntun sama bidadari. Sehingga kecemburuan itu sudah tidak ada. Gitu ya Bu. Jadi mulai sekarang nggak usah cemburu sama bidadari. Mulai sekarang nggak usah cemburu sama bidadari. Jazaa'an bima kanu ya'malun. Ini adalah bentuk balasan Allah atas apa yang telah mereka lakukan di muka bumi. Kanu qalilan minal laili ma yahja'una wa bil ashari hum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ilin wal mahrum. Di surat Al-Dariyat ada ayat serupa, dikatakan siapa yang layak mendapatkan jazaan bima kanu ya'malun, orang-orang yang layak mendapatkan pahala yang setimpal gitu, yaitu mereka-mereka yang tidurnya sedikit, malam-malamnya tidak dipakai untuk tidur. Wabil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu-waktu sahurnya mereka senantiasa beristighfar kepada Allah. Ya, kita waktu sahur biasanya ngapain Bu? Masih mimpi. Ada azan subuh belum Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ilin, dan hartanya senantiasa ia berikan kepada orang-orang yang berhak, yang punya hak. Lis-sa'ilin wal marhum, baik yang meminta maupun tidak meminta. Yang jadi masalah yang minta saja kita. Biasanya kalau minta dikasih atau ngasih sambil ngedumel atau ngasih Bu? Ngasih sambil ngedumel. Apalagi yang tidak minta saja kita kasih sambil ngedumel. Orang kok malas kerja, seenaknya sendiri minta. Apalagi kalau ada tetangganya ngutang aja, ya kan? Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Sedangkan orang-orang yang berhak mendapatkan balasan di surga adalah orang-orang yang senantiasa menginfakkan hartanya kepada orang-orang yang berhak.
baik diminta maupun tidak diminta. Nah ini setelah ini yang mudah-mudahan nggak pelit-pelit amat. Sampai sini sudah ketemu belum Bu? Ini tadi katanya surat tentang nyari rezeki loh, yang keluar yang begini-begini aja. Yang keluar kok malah nggak ada tata cara dapat duit 1 miliar dalam waktu 1 bulan gitu. Kok nggak ada azimat-azimat tertentu yang bisa diamalkan supaya duit kita banyak. Selanjutnya la yasma'una fiha lagwan wala ta'si. Bu, di akhirat nanti, di surga nanti, kita itu tidak akan pernah dengar suara-suara yang tidak ada gunanya, apalagi suara-suara yang bisa membawa kepada dosa. Artinya apa? Artinya yang kita dengar hanya sesuatu yang baik-baik saja. Maka kita tidak akan pernah dengar Bu Sinta cemburu sama Pak Agus, nggak ada gitu. Pak kemana Pak tadi? Nggak ada. Di surga nggak ada yang seperti itu. Ya. Illa qilan salaman salam. Yang kita dengar adalah ucapan-ucapan dalam bentuk salam, salam. Keselamatan bagimu, keselamatan bagimu. Ini gambaran yang akan kita dapatkan nanti di surga. Lanjut ya? Kalau enggak saya tutup. Dilanjut minggu depan atau iya kalau ngaji lagi, kalau enggak ya enggak. Itu adalah golongan pertama, as-sabiqun atau as-sabiqunal awwalun dalam terminologi yang sering kita kenal, ya. Orang-orang yang paling dahulu beriman kepada Allah. Yang kedua, wa ashabul yamin ma ashabul yamin. Mudah-mudahan kita termasuk golongan ashabul yamin, yaitu orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah. Fi sidrin mahdud. Kelak nanti orang-orang golongan kanan ini di surga berada di antara atau di sekitar pohon bidang. Wa tawhin mamdud, dan di dekatnya ada pohon pisang. Pohon pisang yang buahnya berjenjang, tundunannya itu banyak. Makanya sekali-kali hidup di dunia ini ya cosplay jadi penghuni surga. Makanya kadang saya pulang dari pasar bawa 1 tandan pisang kecil-kecil. Istri saya nanya, ini ngapain beli pisang segitu banyaknya? Cosplay jadi penghuni surga. Sebelum di surga merasakan dulu surga di dunia. Dengan cara apa? Beli pisang 1 tandan. Karena ini makanan salah satu buah yang telah tersedia di surga. Wadhillim mamdud, golongan kanan nanti di akhirat dapat naungan yang sangat luas sekali. Wa ma'in maskub, dan air senantiasa tercurah untuk para golongan kanan. Wa faqihatin katsirah, buah-buahan banyak sekali tersedia untuk kita-kita yang berada di golongan kanan. La maqtu'ati wa la mamnu'ah, senantiasa bisa Anda petik kapanpun dan tidak pernah dilarang untuk memetik. Wa furushin marfu'ah, kita diberi kasur yang empuk sekali. Inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara. Di sana juga Allah ciptakan bidadari-bidadari yang penciptaannya itu seketika.
dan bidadari-bidadari tersebut senantiasa perawan. Ya. Urban atroba, bidadari-bidadari ini penuh dengan cinta dan kasih sayang. Li ashabil yamin, bagi siapa? Bagi golongan kanan. Sullatun minal awwalin wa sullatun minal akhirin. Sebagian golongan kanan itu orang-orang terdahulu, baik orang-orang yang belakangan nanti. Mungkin anak-anak kita, cucu-cucu kita juga kita harapkan menjadi dari golongan kanan. Yang terakhir, wa ashabus shimal, yaitu golongan kiri. Ma ashabus shimal, betapa sengsaranya, betapa hinanya golongan kiri. Fi samumi wa hamim, mereka nanti akan dimasukkan di neraka, disiksa, disuguhi dengan api yang mendidih dan angin yang sangat panas. Samum itu kita siang-siang begini kena angin, rasanya gerah, rasanya gerah. Karena gerah kita jadinya haus. Karena haus kita pengennya minum. Tapi yang kita minum air panas. Air panas kalau kita minum itu menghilangkan dahaga atau bikin tambah dahaga? Bikin tambah dahaga. Wadhilin miyahmum, dapat payungan dengan awan yang sangat gelap dan panas dari api neraka. Bukannya adem, tetapi malah panas. La baridu wala karim, gak panas, pokoknya bukannya sejuk tapi gak bener-bener gak nyaman. Innahum kanu qabla dzalika mutrafin. Kenapa mereka dapat balasan seperti itu? Karena mereka di dunia hidup dengan penuh kemewahan. Wa kanu yusirruna 'alal hirsil azim, dan kemewahan yang mereka miliki senantiasa mereka gunakan untuk perbuatan yang membawa dosa. Wa kanu yaquluna aidza mitna wa kunna turaban wa idzaman a inna lamab'utsun. Dan mereka bertanya, mereka berkata, ketika kami sudah mati, apakah ketika kami sudah mati, kami sudah menjadi tulang belulang, kami sudah menjadi tanah, apakah kami akan dihidupkan kembali? Ya. Awal awalun, begitu juga apakah nenek-nenek moyang kami akan dihidupkan kembali? Ingat Bu, ini bukan kata pertanyaan ya. Kalau kata tanya, itu dia akan ada kemungkinan setelah dijawab dia akan berbuat baik. Bukan, ini adalah kata hinaan yang dilakukan oleh orang-orang yang senantiasa berbuat maksiat. Maksudnya begini, kamu mengancam aku dengan siksa api neraka, itu buat apa? Emangnya setelah aku mati ini bakal hidup kembali? Ya, emangnya kalau aku sudah mati dalam bentuk tulang belulang, sudah menjadi tanah, bisa dihidupkan kembali untuk disiksa? Ini adalah cemoohan orang-orang kafir. Nah, emangnya mbah-mbahku dulu yang juga begitu dihidupkan kembali untuk disiksa? Karena apa? Mereka tidak meyakini kehidupan pasca kematian. Mereka tidak meyakini adanya surga dan neraka. Qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Maka Allah memberikan ajaran kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, katakanlah bahwa mereka-mereka yang sudah duluan meninggal maupun nanti orang-orang yang akan mati akan dikumpulkan di waktu dan tempat yang sudah pasti diketahui. Gitu ya. Nah, ini nanti puncaknya di sini. Summa innakum ayyuhad dallunal mukadzibun.
Sungguh sesungguhnya mereka ini wahai orang-orang yang sangat sesat lagi pendusta. La'akiluna min syajarin min zaqqum. Mereka pasti akan makan buah zaqqum. Ada yang tahu buah zaqqum, Bu? Famaliuna minhal butun. Buah zaqqum ini akan memenuhi perutnya. Ya. Fasyaribuna alaihi minal hamim. Ketika perutnya sudah dipenuhi dengan buah zaqqum, maka mereka akan minum air yang panas. Jadi gini, Bu, di neraka nanti ada namanya buah-buah zaqqum. Buah zaqqum ini kalau dimakan bukannya kenyang, tetapi justru bikin perut melilit. Gak enak. Tapi gak ada makanan lain yang bisa dimakan selain buah zaqqum. Karena saking laparnya mereka, maka mereka bergegas untuk makan buah zaqqum. Begitu makan, pasti pengen minum. Adanya minuman yang panas. Dalam beberapa tafsir disebut panasnya itu seperti timah yang dicairkan, betul-betul panas. Artinya apa? Makan tidak kenyang, minum tidak lega, dahaganya tidak hilang, dan akan berulang begitu terus menerus. Yes, hada nuzuluhum yaumaddin. Inilah balasan yang akan diterima oleh mereka-mereka yang senantiasa mengingkari Allah. Melihat hamba-hambanya yang seperti itu, apa yang disampaikan Allah? Nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun. Kami ini menciptakan engkau, kami ini menciptakan kalian, tetapi kalian kenapa tidak mempercayai kan? Ibu punya anak, ibu bilangin, nak jangan minum es, nanti pilek. Tapi tetap kerja beli es. Kira-kira gimana, Bu? Lah ya kamu kok nggak percaya sama ibu? Lah ini Allah yang demikian. Aku ini menciptakanmu, kok kamu nggak percaya sama aku, itu gimana? Loh, Allah ini sampai segitunya Allah ngajak orang-orang supaya mau ngikutin apa yang Allah perintahkan. Afara'aitum ma tumnun. Ya. A'antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Lah ya kalian, apa yang kalian keluarkan, cairan yang kalian keluarkan, mohon maaf, itu maksudnya sperma. Ketika kalian keluarkan itu dia menjadi janin tumbuh kaki, tumbuh kepala, tumbuh tangan, tumbuh jantung dan lain sebagainya. Itu yang menciptakan kalian atau kami? Allah ngajak berdialog kita. Ini kalau baca Qur'annya itu kita pahami, kita sedang diajak dialog Allah. Itu saya yakin ibu-ibu gak bisa tidur. Allah sedang ngajak kita dialog. Lah anak-anak kalian ini loh, yang nyiptain itu kalian atau Allah? Anak punya jari 5, kakinya 2, matanya 2. Ada, Bu, yang pengen anaknya punya mata 5? Ya enggak, Kak. Artinya punya anak 5 terus dipasang sendiri di sini, besok dipindah ke tangan, ya kan? Terus tangannya kayaknya bosen deh, tangan ada di atas, gantilah tangannya di bawah, kakinya yang di atas. Bisa nggak? Kita nggak pernah bisa. Itu betul-betul kekuasaan Allah. Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin. Kami mampu menentukan kapan kalian mati. Dan kami tidak lemah, kata Allah. Kapanpun Allah menghendaki kita mati, kita mati.
Saya nggak pernah tahu. Habis dari sini pulang tiba-tiba saya mati, anak saya masih kecil-kecil, istri saya tinggalin utang, nggak bisa menolak. Gitu. Cicilan rumah masih jalan, kita nggak pernah bisa nolak. Begitu juga afara'aitum ma tahrusun. Apakah kalian tahu tentang tumbuh-tumbuhan? A'antum tazra'unahu am nahnu zari'un? Apakah kalian yang menumbuhkan ataukah Allah yang menumbuhkan? Ini kita dialog. Bayangkan sedang diajak dialog sama Allah. Nah, ada kalanya ibu-ibu coba bangun jam 3 subuh, terus sholat, ya kan? Entah sholat tahajud, entah apa, terserah. Setelah itu zikirlah, istighfar, gak usah banyak-banyak. Ibu baca surat Al-Waqiah ini dari awal sampai akhir, tapi jangan baca maknanya saja. Ibu cari sedikit-sedikit tafsirnya, kan biasanya ada itu di HP. Saya yakin yang awalnya minta duit lewat surat Al-Waqiah ini sudah lupa duitnya. Karena surat Al-Waqiah isinya bukan tentang duit. Jadi apapun yang kita minta melalui dunia ini, kita minta melalui surat Al-Waqiah, kemungkinan akan dipenuhi Allah. Karena apa? Kita sudah menentukan sikap kita sudah menentukan kita memilih di golongan yang mana. Dari 3 golongan itu, kalau kita menentukan diri kita berada di golongan kanan, maka Allah akan percikan nikmat-nikmatnya. Sebelum diberi lunas di akhirat, Allah berikan di dunia. Andai kata tidak diberikan pun kita tidak akan sedih. Pak, saya sudah istiqomah setiap hari baca surat Al-Waqiah, tapi kok masih miskin saja. Tapi kok utang saya malah numpuk-numpuk, gimana Pak? Loh, kalau kita memahami surat Al-Waqiah ini, Bu, kita lupa minta duit. Karena apa? Ujung-ujungnya yang diminta Allah adalah kita iman, kita takwa kepada Allah. Karena apa? Kita akan diberi balasan nanti di akhir. Gitu ya, Bu ya. Ini mau saya terusin lama, nggak diterusin kok seru. Itu ada dialog satu. Apa yang kita pancarkan itu, apakah kita yang mengatur? Anak kita tumbuh itu apakah kita yang mengatur? 2, tumbuh-tumbuhan yang kita tanam itu apakah kita yang memaksa dia tumbuh? Orang akan bisa ngomong, itu tumbuh karena saya pupuk, itu tumbuh karena saya siram. Betul, itu memang tumbuh karena Anda siram, karena Anda pupuk. Tapi bisa nggak Anda ngatur nanam cabai tapi tumbuhnya apel? Kita nggak pernah bisa. Yang ketiga adalah afara'aitumul ma'allati tashrabun. Apakah kita berpikir tentang air yang diturunkan oleh Allah dari langit itu? Ya. Lau nasya'u ja'alnahu ujajan falaula tashkurun. Andai kata Allah berkehendak, air hujan itu dibuat asin. Kalau air hujan itu asin, maka dia tidak bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, maka tidak bisa kita minum, maka tidak bisa memberikan kehidupan kepada kita. Tumbuhan tidak hidup, maka hewan tidak makan, manusia juga tidak makan, karena semua tumbuhan mati. Okay. Nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqwin fasabbih bismi rabbikal adzim. Kami jadikan itu semuanya sebagai peringatan yang memberikan kemanfaatan. Maka apa yang harus kita lakukan? Fasabbih bismi rabbikal adzim. Maka senantiasalah bertasbih, mensucikan Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut namanya yang Maha Agung. Intinya hidup itu di situ, Bu.
Tapi kalau setelah ini ibu-ibu tetap istiqomah baca Al-Waqiah, berharap diberi rezeki dunia, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Karena ada riwayat dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, man qala surat Al-Waqiah kulla lailatin lam tastakhir. Barang siapa yang senantiasa membaca surat Al-Waqiah setiap malam, maka dia tidak akan miskin. Begitu juga ada riwayat dari sahabat Al-Baihaqi, diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, man qara'a surat Al-Waqiah kulla lailatin lam yusibhu faqatan abadan. Barang siapa yang membaca surat Waqiah setiap malam, maka dia tidak akan tertimpa kefakiran, kemiskinan. Tapi ada yang mengatakan riwayat ini lemah. Gak apa-apa, lemah gak apa-apa, selama itu untuk fadhailul amal itu boleh dilakukan. Untuk menunjang kebaikan-kebaikan kita itu boleh dilakukan. Ya, Bu ya. Terakhir, sahabat Utsman pernah mendatangi Abdullah bin Mas'ud. Ketika itu Abdullah bin Mas'ud hendak meninggal, hendak wafat. Sahabat Utsman bin Affan bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud, "Ya Aba Mas'ud, sampaikanlah apapun yang pernah engkau terima dari Rasulullah sebagai peringatan buat kami, sebagai mau'idhah buat kami. Kamu sudah tua, sebentar lagi kamu meninggal, anak-anakmu masih kecil, insya Allah anak-anakmu akan kami rawat." Apa jawaban Abdullah bin Mas'ud? Bu, andai kata Presiden Prabowo datang ke rumah ibu ini sudah tua, Bu mau pesen apa? Anak-anak ibu nanti saya rawat, kira-kira apa yang akan ibu lakukan? Baik, satu, Pak, tolong kasih beasiswa anak saya sampai kuliah. Pak, kasih anak saya rumah, tempat tinggal dan lain sebagainya. Tapi tidak, Abdullah bin Mas'ud mengatakan tidak. Anakku sudah aku tinggali, yaitu surat Al-Waqiah. Jadi mau miskin, mau apapun, yang terpenting surat Waqiah dipahami oleh anak-anak turun kita, sehingga anak-anak kita menjadi bagian dari ashabul yamin, maka selamatlah sudah itu. Karena di dunia ini hanya sebentar. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamul law ta'lamuna adzim. Terakhir, enggak saya selesaikan sampai ayat terakhir, tapi saya ingin mengatakan fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamul law ta'lamuna adzim. Allah sampai bersumpah demi tempat orbitnya bintang-bintang, supaya apa? Supaya kita selamat dan menjadi bagian daripada golongan kafir. Bayangkan, Allah sampai bersumpah supaya kita percaya atas kekuasaan Allah. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Mohon maaf lama ya Bu ya. Yes. Kalau kapok ya nggak apa-apa. Besok nggak usah ngundang. Kalau kapok ya nggak apa-apa ya. Tapi saya pengennya tuntas, kita ngaji itu tuntas. Ada hal yang bisa kita pelajari, ada hal yang bisa kita jadikan ibrah, supaya hidup kita betul-betul sesuai. Demikian yang dapat saya sampaikan.